Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina وعلى قدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إخواني في الدين, أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, kita terus senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, termasuk nikmat-nikmat yang khusus. Ada nikmat yang umum yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam bentuk kesehatan, rezeki, fisik, kesehatan jasmani, dan kenikmatan-kenikmatan materi dunia adalah nikmat-nikmat yang umum yang Allah Subhanahu wa taala berikan baik kepada hambanya yang Allah cintai maupun kepada hamba-hambanya yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kepada hambanya yang soleh maupun yang fajir, yang fasik, bahkan kepada yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala sekalipun Allah berikan nikmat-nikmat yang umum tersebut. Akan tetapi bagi orang-orang yang beriman diberikan kenikmatan-kenikmatan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hidayah, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dia bisa teguh di atas kebaikan, semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus hidayah yang membimbing dia untuk tidak mudah terjatuh pada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi dan rasul, menyempurnakan risalah nabi dan rasul sebelumnya, untuk menyempurnakan risalah rasul-rasul yang diutus sebelumnya, yang kemudian risalahnya, syariatnya dan ajarannya menjadi ajaran yang wajib bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh umat yang sebelumnya diutus kepadanya seorang rasul. Wajib seluruhnya untuk menjadikan beliau sebagai teladan, menjadikan beliau sebagai qudwah, panutan, mengikuti syariat yang beliau bawa, mengikuti agama yang beliau bawa, yaitu agama Islam. Sehingga dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kitab yang terakhir yaitu Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat keputusan bahwasanya innad dina indallahil Islam, bahwasanya hanya agama Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala agama yang diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang memilih setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus agama selain agama Islam, falan yuqbala min, maka tidak akan diterima
darinya, tidak diterima agama tersebut, tidak diterima ibadah-ibadah yang dibangun dilaksanakan di dalamnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan ini satu di antara bagian nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita, memilih kita sebagai seorang muslim. Dan kenikmatan yang lebih besar lagi ketika Allah memilih kita dari sekian banyak kaum muslimin, menjadikan kita adalah orang-orang yang betul-betul mau berislam secara baik, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, secara sempurna. Ya, inilah asalnya. Bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk kita berislam dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak boleh mengatakan saya mau Islam yang biasa-biasa. Nah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam yang sungguh-sungguh, berupaya maksimal untuk mengamalkan segala apa-apa yang datang dalam agama kita, mengamalkan dengan baik apa-apa yang menjadi syariat di dalam agama kita, dan berusaha maksimal untuk menjauhi segala hal-hal yang dilarang di dalam agama kita. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berupaya menyempurnakan keislaman kita. Dan tidak ada jalan terbaik untuk bisa sebagai jalan untuk terus kita meningkatkan kualitas keislaman kita melebihi jalan menuntut ilmu. Tidak ada pilihan lain bagi seorang yang mengatakan ingin memperbaiki kualitas keislamannya kecuali jalan menuntut ilmu. Kalau ada yang mengatakan baik, sudah baik keislamannya, akan tetapi tidak pernah memiliki waktu, tidak pernah menyempatkan untuk belajar agama, maka tidak akan ketemu antara baik dalam melaksanakan agama dengan tidak menuntut ilmu. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kewajiban bagi setiap muslim untuk memiliki porsi waktu, perhatian terhadap ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa yang menjadi kewajibannya, agar dia bisa menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Maka alhamdulillah ketika kita adalah orang-orang yang dipilih, diberikan taufik, ia menyadari akan pentingnya majelis-majelis ilmu tersebut, meskipun tentunya sangat banyak wasilah dan jalan-jalan untuk bisa menuntut ilmu agama, namun tentu yang telah menjadi warisan dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi SAW hingga hari ini dan sampai hari kiamat biidznillah, adalah budaya menuntut ilmu melalui majelis ta'lim yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai raudhatun min riyadil jannah, sebagai taman di antara taman-taman surga. Fa idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jika kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka singgahlah. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Atau kama qala, apakah yang engkau maksud dengan taman-taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, hilaqul dzikr, yaitu majelis zikir. Dan kata para ulama kita dari dahulu, yang mereka maksud adalah halaqah ilmu, tempat atau kumpulan-kumpulan yang di dalamnya ada ilmu agama yang dibicarakan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Dan insyaallah untuk malam hari ini, pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang fadail, atau kita melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Kita telah menyelesaikan tentang fadilah salatul lail, dan pada malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru, tapi masih ada kaitannya dengan salat,
yaitu fadailun intidharis shalah, yaitu fadilah tentang apa yang kita berada di dalamnya pada hari ini, agar kita tidak merasa jenuh atau merasa kurang semangat berada di majelis ilmu atau sekedar berada di masjid saja antara dua salat. Maka ini adalah beberapa hadis busyrah, kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berada di masjid menunggu waktu salat setelah melaksanakan salat. Bab yang beliau sebut atau namanya dengan fadailun intidhari as-salah, fadilah menunggu waktu salat. Bahkan ini lebih umum, semua waktu yang kita luangkan untuk menanti waktu salat. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kita bacakan hadis yang pertama yang beliau masukkan. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan, sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghribah. Beliau meriwayatkan bahwasanya kami telah melaksanakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat maghrib. Dan tentunya penggalan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat senantiasa melaksanakan salat wajib dengan berjamaah. Tidak dikenal di tengah-tengah mereka kecuali dengan uzur, bahwasanya ada di antara mereka yang sengaja untuk tidak berjamaah tanpa uzur. Di kalangan mereka salat secara berjamaah adalah sesuatu yang sangat penting, meskipun menjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama, tetapi pendapat yang paling berhati-hati. Dan ketika kita melihat bagaimana praktek para sahabat dalam mempraktekkan salat berjamaah bersama dengan Nabi, tentu menggambarkan bahwasanya salat berjamaah sesuatu yang sangat ditekankan. Sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat maghrib. Faraja'a man raja'ah, maka pulanglah orang-orang yang memilih untuk pulang. Artinya sebagian di antara mereka pulang ke rumahnya. Wa aqaba man aqabah, dan sebagian di antara mereka ada yang tinggal. Maka tinggallah siapa-siapa yang memilih dan ingin untuk tinggal. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kembali dari rumahnya. Kemudian Nabi biasanya pulang untuk salat sunnah, kemudian di rumahnya. Faja'a, akan tetapi Nabi kembali masuk lagi, datang ke masjid dengan begitu cepat, dengan bercepat-cepat. Bagaimana kalau seseorang datang dengan berita yang sangat penting atau berita yang sangat berharga, maka dia akan datang dengan begitu cepat, tergesa-gesa. Qad hafazahun nafas, dengan napas yang, bagaimana kalau orang napas yang tidak teratur, karena bercepat-cepat. Wa qad hasara an rukbatayhi, begitupun pakaiannya terangkat sampai ke lututnya karena berjalan dengan cepat. Menunjukkan membawa berita yang sangat penting, membawa satu berita yang sangat penting. Dan ternyata berita adalah berita ilahiyah, berita dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kelompok kedua, yang setelah salat maghrib mereka tinggal di masjid. Bukan ta'lim, sekedar tinggal untuk menanti waktu salat dengan ibadah apa saja yang mereka kerjakan sampai masuknya waktu Isya. Maka apa tak lagi ketika dia menggabungkan niat menuntut ilmu, yang tentu kita sudah mengetahui sekian banyak keutamaannya yang begitu banyak, ditambah lagi dengan kita menanti
waktu salat berikutnya setelah salat kita kerjakan. Dan sangat bertepatan dengan redaksi hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau peristiwa yang terjadi pada para sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah salat maghrib. Kurang lebih seperti tadi kondisinya. Setelah salat maghrib terbagi dua keadaan, ya, ada yang alhamdulillah pulang ke rumah, dan ada hajat, dan Allah memilih kita termasuk yang tinggal di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa berita gembira yang merupakan wahyu ilahiyah, ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun bukan ayat, ya, tetapi ilham, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Faqal abshiru hadza rabbukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, menyampaikan kabar gembira, berbahagialah kalian. Abshiru, bergembiralah kalian. Hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama. Ini adalah Rabb kalian, adalah Rabb kalian azza wa jal, telah membuka pintu di antara pintu-pintu langit. Yubahi bikum al malaikata, di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Yaqulu unzuru ila ibadi. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, unzuru ila ibadi, lihatlah kepada para hamba-hambaku tersebut, yaitu golongan orang-orang yang tinggal di masjid setelah salat maghrib tadi. Unzuru ila ibadi qad qadaw fardatan, mereka telah melaksanakan salat fardu tadi, yaitu salat maghrib. Wahum yantaziruna ukhra, dan mereka menunggu salat yang lainnya. Belum disebutkan amalan-amalan yang mereka kerjakan, belum disebutkan keutamaan-keutamaannya membaca Al-Quran kalau dia menunggu dengan membaca Al-Quran, belum disebutkan keutamaannya kalau dia tinggal karena menuntut ilmu, yang tentunya begitu banyak keutamaannya. Sekedar tinggal karena niat untuk menunggu salat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala telah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Unzuru ila ibadi, lihatlah wahai para malaikat kepada hamba-hambaku tersebut, mereka telah melaksanakan salat wajib, kemudian mereka menunggu salat wajib berikutnya. Amalan yang sederhana, bahkan mungkin kita bisa jadikan sebagai momen untuk istirahat, akan tetapi bisa mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yubahi, Allah Subhanahu wa taala membanggakan. Sebagaimana ketika ditambah lagi kita tinggal di masjid karena menuntut ilmu, maka di situ juga Allah Subhanahu wa taala yubahi al malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah, berlapis pujian Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang sudah tinggal menanti waktu salat berikutnya dan penantiannya diisi dengan menuntut ilmu. Karena disebutkan dalam hadis yang lain tentang keutamaan menuntut ilmu, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan disebut-sebutkan namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikat. Lihatlah, inilah hamba-hambaku, mereka duduk bersimpuh dalam mempelajari atau mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang pertama. Di sini beliau sangat ringkas, hanya menyebutkan 3 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian hadis yang kedua, An Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dari sahabat yang mulia Khadimur Rasul, salah satu dari pelayan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata dzata lailatin ila syatril lail. Ini bahwasanya beliau meriwayatkan bahwasanya pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam melambatkan pelaksanaan salat Isya, yang merupakan satu di antara hal yang disunnahkan atau dibolehkan dari waktu-waktu salat. Pada umumnya waktu terbaik dari setiap waktu salat tersebut adalah as-salatu fi awwali waktiha, adalah salat pada awal waktunya. Itu asalnya pada setiap waktu-waktu salat yang paling terbaik adalah dilaksanakan di awal waktunya, kecuali salat Isya. Waktu terbaik adalah ketika diakhirkan, ketika kondisi jamaah memungkinkan. Dan itu biasa dilakukan oleh Nabi SAW, menakhirkan pelaksanaan waktu salat Isya. Thumma kharaja alaina, kemudian Nabi SAW keluar. Ya, dan seperti itu di zaman Nabi SAW, ya prakteknya. Nanti keluar Nabi SAW baru ada yang berani qomat, ya, tidak ada yang berani jadi imam semasa Nabi SAW masih hidup. Sampai Abu Bakar sekalipun ketika Nabi sudah sakit berat, beliau masih sangat berat untuk menjadi imam di saat Nabi masih ada. Maka mereka menunggu sampai Nabi SAW keluar. Hatta kharaja, thumma kharaja alaina falamma shalla, ya, kemudian beliau keluar dan memimpin salat. Falamma shalla, ketika beliau telah selesai dari salatnya, aqbala alaina biwajhihi, maka Nabi pun setelah selesai salat, Nabi kemudian langsung menghadap kepada kami dengan wajahnya. Nah, inilah dalil kita, ya, dalil yang dipakai oleh para imam yang ketika selesai salat langsung balik menghadap ke jamaah. Ya, karena ini biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau selesai salat, beliau menghadap ke para sahabatnya. Kadang karena ada keperluan atau mengecek siapa-siapa dari sahabatnya, atau yang sampai ada yang tidak hadir, atau kadang ya, di waktu subuh untuk menakwilkan mimpi-mimpi para sahabat, ya, yang mimpi mereka yang terjadi di malam hari ketika mereka tertidur, atau karena ada sesuatu yang dia ingin sampaikan. Maka ini yang sering di beberapa hadis disebutkan, Nabi SAW ketika selesai salat, ia langsung balik biwajhihi, dengan wajahnya menghadap kepada para jamaah. Maka ini juga menjadi dalil yang lebih kuat bahwasanya, ya, kalau menghadap memang menghadap full kepada jamaah. Ya, ada juga yang kadang miring ke kanan saja, ya, miring ke kanan. Ada juga yang tidak balik. Maka tentu kita mengamalkan apa yang jelas ada landasannya dari Nabi SAW, ya, seperti hadis ini yang sangat jelas yang diriwayatkan secara bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faqal, lalu beliau menyampaikan bersabda kepada para sahabatnya, inna nasa qad sallu wa raqadu, sesungguhnya sebagian manusia ada yang setelah salat mereka kemudian pergi. Ada yang setelah salat mereka kemudian pergi, ya, untuk urusan-urusannya. Nah, wa innakum lan tazalu fi salatin man tadhartumus shalah, dan sesungguhnya kalian akan senantiasa berada dalam salat man tadhartumus shalah, selama kalian, ya, masih menanti atau dalam kondisi menunggu waktu salat. Tentunya maksudnya adalah kalian masih terus mendapatkan pahala salat. Ya, jadi bukan kalian masih dalam kondisi dihukumi orang yang salat. Ya, kalau dihukumi orang yang salat, ya tentu ini berat. Ya, kalau kita tinggal di masjid dihukumi seperti orang yang salat, ya berarti jangan bicara, jangan cerita, jangan aktivitas yang lain, jangan HP dan seterusnya. Kalau kita dihukumi masih
salat nih. Ya, tapi bukan itu maksudnya. Artinya adalah dihukumi, diberikan pahala orang yang salat. Adapun pahala salat apa? Wallahu taala alam. Ya, tetapi kita pahami apa yang Rasulullah SAW sebutkan. Salat apapun itu pahalanya pasti pahala yang besar. Selama dia nanti salat, maka dia akan terus dihukumi pahala mendapatkan salat. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak mesti kita mendapatkan salat berikutnya. Ya, mungkin kita terkadang menanti sejenak, kemudian ada telepon, ada teringat dengan keperluan yang mendadak, kemudian kita tinggalkan, maka waktu yang telah kita habiskan 10 menit atau beberapa menit dalam menunggu waktu salat, kemudian kita tinggalkan, maka itulah waktu yang kita menanti di situ dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan jangan ya terburu-buru, ya, meskipun ulama kita memadukan, ya, bagaimana memadukan dengan hadis yang menyebutkan bahwasanya afdhalus salati, ya, salat yang paling afdal adalah salat yang dikerjakan di rumah illal maktubah, kecuali salat yang wajib. Maka ya, dari penjelasan Syekh tadi yang kami sempat dengarkan bahwasanya ini istisna, dikhususkan dari hadis yang umum tadi, bahwa semua salat sunnah yang paling afdal adalah apa yang dikerjakan di rumah, kecuali salat sunnah yang kita kerjakan di masjid dengan maksud untuk menunggu salat berikutnya. Maka tidak mengapa kita di masjid kita salat sunnah ba'diyah, seperti salat ba'diyah tadi, salat maghrib kita kerjakan ya di masjid, karena kita ada ya niat untuk menanti waktu salat, maka salat kita di masjid, salat sunnah itu bisa mengalahkan salat sunnah kita di rumah. Karena hadis-hadis yang khusus itu selalu didahulukan daripada hadis-hadis yang umum. Iya, hadis yang khusus itu lebih dikedepankan daripada hadis-hadis yang umum, mengkhususkan yang umum. Ikhwani biddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan ini juga ya, kata Syekh Ar-Rumi rahimahullah hafizahullah taala menunjukkan bahwasanya biar ya bukan setelah salat. Nih, orang yang datang cepat dan menunggu waktu salat fahuwa fi shalah, maka dia juga mendapatkan keutamaan ini. Karena ilahnya, alasan untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut adalah alasan intidharus shalah, menunggu salat. Maka menunggu salat setelah salat atau menunggu waktu salat sebelum, ya, artinya datang cepat ke masjid kemudian menanti salat, fahuwa fi salatin, maka ya dia juga dinilai telah melakukan salat, mendapatkan pahala salat. Iya, man tadhartumus shalah, karena syaratnya di situ adalah illanya untuk mendapatkan pahala ya, seperti orang yang salat. Pahala orang yang salat adalah intidhar, menunggunya. Maka ketika kita cepat datang dan menunggu salat beberapa menit, ya, maka di situ kita ya mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala seperti orang yang salat. Ya, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, man shalla wa jalasa yantadhiru shalah. Siapa yang salat, ia melaksanakan salat wajib, kemudian yantadhiru shalah, kemudian tinggal, thumma jalasa wa shalla wa jalasa, kemudian dia tinggal menunggu, yantadhiru shalah, dia duduk menunggu waktu salat berikutnya, lam yazal fi salatihi hatta ta'tiyahu as-salatu allati tulaqiha, maka dia akan senantiasa berada dalam dinilai sebagai orang yang salat hatta ta'tiyas salatu, sampai datang waktu salat allati tulaqiha, waktu salat yang dia tunggu, sampai datang tiba waktu salat yang dia tunggu. Ya, dan ini kurang lebih sama maknanya dengan tadi. Intinya adalah menunggu waktu salat. Dan disebutkan juga
bahwasanya seseorang akan senantiasa mendapatkan pahala salat madama fi musallahu. Nah, ini juga selama dia berada di tempat salatnya. Iya, ini juga perlu dijelaskan sedikit bahwasanya yang dimaksud di tempat salatnya, kan ada yang zahiri, ya, memaknai kadang hadis dengan lafadznya saja, zahirnya saja, ya, mengatakan nanti didapatkan keutamaan tersebut kalau kita di tempat kita salat, ya, di mana kita salat tadi. Nah, jangan bergerak dari tempatnya. Nih, tentu ini pendapat yang tidak dikuatkan oleh para ulama. Dan yang dimaksud dengan madama fi musalla, selama dia berada di tempat salatnya, adalah selama dia berada di dalam masjid. Iya, selama dia berada di dalam lingkup masjid. Dan di hadis yang lain juga disebutkan syarat yang lainnya untuk mendapatkan keutamaan, yaitu mendapatkan pahala seperti orang yang salat. Kemudian di hadis yang lain disebutkan shalla alaihi malaika, selama dia menanti waktu salat, maka dia akan senantiasa mendapatkan keutamaan, yaitu salawat dari malaikat. Malaikat akan bersalawat kepadanya. Bagaimana redaksi salawat malaikat kepada orang yang menunggu waktu salat? Di hadis yang lain disebutkan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dua itu yang merupakan kandungan dari salawat malaikat. Yang dimaksud dengan salawat malaikat kepada orang-orang yang menunggu waktu salat, yaitu Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampuni dosanya, berikan ampunan kepadanya. Ya, tentu ini keutamaan yang besar. Siapa di antara kita yang tidak butuh dengan ampunan? Kita didoakan oleh makhluk-makhluk yang tidak berdosa. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah menyelisihi, mengingkari apa yang Allah perintahkan kepadanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Doa-doa mereka adalah doa-doa yang mustajab, doa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah makhluk-makhluk yang suci. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Itu yang senantiasa, ya, malaikat senantiasa ulangi kepada orang yang menunggu satu waktu salat ke waktu salat berikutnya, ya, dengan syarat yang kedua. Nah, dengan syarat pertama tadi berada di masjid, tentunya menunggu. Kemudian, ya, syarat yang kedua adalah malam yuhdits. Syarat yang kedua, selama dia tidak berhadas, ya, selama dia tidak batal wudunya. Nah, maka di sebagian hadis disebutkan apa yang menyebabkan, ya, mereka berhadas. Disebutkan ada dua, yaitu al-fusa'u wad-durat, yaitu buang angin, ya, baik secara malu-malu, ya, itu disebut dengan fusa, ya, malu-malu, al-fusa, ya, keluarnya angin dengan malu-malu. Dan yang kedua ad-durat, yaitu keluarnya angin dengan begitu bangga, dengan suara yang lantang. Ini itu namanya durat. Dan itu yang terjadi ketika azan dikumandangkan, ya, syaitan berlari sejauh suara azan dikumandangkan, ia berlari ketakutan sambil ia mengeluarkan ad-durat, ya, sambil mengeluarkan kentut yang bersuara, yang dengarkan, ya, bagi kalangan mereka. Maka ini juga dari satu sisi menunjukkan pentingnya dan tingginya nilai tahara itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senang, ya, dengan taharah, senang dengan menjaga wudunya. Dan ini penting untuk diamalkan bagi seorang mukmin. Kalau bisa tidak pernah lepas dari wudu, ya, atau lepas meskipun dalam waktu yang singkat, kemudian diperbaharui lagi. Ya, jangan biarkan selama kita mampu untuk senantiasa menjaga diri dari mengkondisikan diri kita dalam kondisi taharah, dalam kondisi suci. Kita mau ke kantor,
kita berwudu. Nah, apalagi dengan keutamaan wudu yang telah kita sebutkan. Sekarang berwudu, ya seseorang dengan wudu yang sempurna seperti wudunya untuk salat, kemudian dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa keutamaannya membaca doa tersebut, baik untuk salat ataupun bukan untuk salat, selama kita berwudu untuk mengangkat hadas dari diri kita, dan kemudian setelahnya disambung dengan doa yang diajarkan oleh Nabi atau zikir yang diajarkan oleh Nabi, syahadat, dan ditambah doa Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawwabina, termasuk orang-orang yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka dia akan diberikan keutamaan untuk memilih pintu surga mana yang dia inginkan. Ini menjaga wudu. Tapi kadang ringan, namun kadang kita dilalaikan oleh syaitan untuk mengerjakan hal-hal yang ringan tersebut. Termasuk hadis ini adalah hadis yang menunjukkan atau menunjukkan keutamaan taharah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membedakan antara hambanya, nilai hamba yang berada dalam kondisi taharah dengan hamba yang tidak berada dalam kondisi taharah. Ketika berada dalam masjid dan menunggu waktu salat, yang satu diberikan keutamaan mendapatkan salawat malaikah, mendapatkan keutamaan seperti orang yang sedang salat. Iya, akan tetapi yang satunya tidak mendapatkan hanya dikarenakan karena tidak dalam kondisi taharah, tidak dalam kondisi berwudu. Ya, maka tentu ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya beda kondisi dan penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang senantiasa menjaga taharahnya. Baik dia mau beribadah yang merupakan ibadah yang dimana taharah wudu menjadi syaratnya, ataupun wudu yang mutlak, wudu yang dia lakukan kapanpun wudunya batal. Ya, baik untuk mau keluar pergi bekerja, ya, ataupun mau tidur, yang memang dianjurkan ketika mau tidur, dan kapanpun wudunya batal, maka dia berusaha untuk segera memperbaharui wudu tersebut sehingga dia senantiasa dalam kondisi taharah, yang mana mereka memiliki kedudukan yang spesial, beda dengan orang-orang yang tidak menjaga wudunya. Dan ini mudah-mudahan ia menjadi satu sebab untuk kita bisa meraih husnul khatimah, penutup dari kehidupan yang baik, ketika kita senantiasa mengkondisikan diri kita dalam kondisi suci, dalam kondisi bersuci dari hadas. Ini beberapa poin yang mudah-mudahan menjadi motivasi. Apalagi ketika ditambah dengan keberadaan kita menanti waktu salat yang satu kepada salat yang lainnya dalam kondisi menuntut ilmu, maka tentu keutamaannya lebih banyak lagi yang sudah kita lewati. Penyebutan keutamaan yang begitu banyak yang mudah-mudahan sudah terhunjam di dalam benak kita, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa termotivasi dengan janji-janji akhirat. Karena hanya orang-orang yang termotivasi dengan janji-janji akhirat yang akan banyak beramal, karena janji-janji akhirat tidak bisa dinikmati dengan pandangan mata. Janji akhirat tidak bisa dinikmati dengan panca indera kita, hanya bisa dinikmati dengan keimanan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat janji-janji tersebut hanya bisa dilihat dengan mata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas janji-janji tersebut, baik melalui risan nabinya ataupun melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjadikan hammuhu, motivasinya, keinginannya, obsesinya adalah obsesi akhirat lebih besar daripada obsesi dunia. Inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar tentunya dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada hal-hal yang keliru maka tentu kami berharap untuk diluruskan dan
kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.